Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia, NPM 2251009, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai peraturan lalu lintas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Miss Serlitan SHMH. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak perpindahan kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas adalah hal yang kita dengar dan lakukan, karena kemanapun kita pergi, kita telah melakukan yang namanya kegiatan berlalu lintas. Nah, apa saja sih peraturan yang ada di dalam lalu lintas? Yuk kita simak video selanjutnya. Berikut adalah jenis-jenis peraturan lalu lintas. Yang pertama, penggunaan seatbelt saat berkendara untuk para pengguna kendaraan roda 4, yaitu mobil. Yang kedua, penggunaan helm saat berkendara bagi para pengguna kendaraan roda 2 atau motor. Yang ketiga, pelanggaran penggunaan handphone atau alat elektronik saat berkendara. Berikut, mari kita simak beberapa peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas berikut dengan undang-undang yang mengaturnya serta sanksi-sanksi jika kita melanggarnya. Nomor 1, undang-undang yang mengatur penggunaan seatbelt. Denda tilang sabuk pengaman mobil, aturannya sudah termuat dalam pasal 289 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, kewajiban penggunaan sabuk pengaman merupakan kewajiban bagi setiap pengemudi dan penumpang depan mobil, sesuai aturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan mobil atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan kurungan atau denda paling banyak sejumlah Rp250.000. Jangan lupa pasang sabuk keselamatannya. Iya, Ayah. Tapi kenapa anak itu tidak memasang sabuk keselamatan? Iya, umumnya yang merasa perlu mengenakan sabuk keselamatan berkendara di dalam mobil adalah pengemudi atau hanya mereka yang duduk di kursi depan. Padahal, selain dari depan, tabrakan dapat terjadi dari arah belakang maupun dari arah samping kendaraan. Nomor 2, undang-undang yang mengatur penggunaan helm bagi pengguna motor. Pada pasal 291 ayat 2 yang berbunyi, setiap pengemudi yang membiarkan penumpangnya yang tidak memakai helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp250.000. Ibu, yang itu pakai helm, tapi yang itu tidak pakai helm. Sayang, pengendara motor itu harus pakai helm. Gunanya helm adalah untuk melindungi kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan. Nomor 3, undang-undang yang mengatur pemakaian handphone dan alat elektronik. Pemerintah pun telah mengeluarkan peraturan yang melanggar penggunaan ponsel saat berkendara. Peraturan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ. Pasal 106 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, ataupun meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.
Sudah jelas bukan bahwa semua telah ada undang-undangnya. Tapi kenapa ya masih banyak yang melanggar? Kita simak pendapat para masyarakat yuk, agar kita tahu apa sih penyebab masih banyak yang melanggar pada peraturan lalu lintas. Kenapa masyarakat masih banyak yang melanggar lalu lintas? Mungkin yang pertama karena kurangnya kesadaran diri, kurang mematuhi peraturan-peraturan yang harus dilakukan, seperti saat kita berkendara harus menggunakan helm, atau harus, sebenarnya banyak zaman sekarang itu orang yang berkendara belum punya SIM. Sebenarnya kan kita kalau berkendara harus punya SIM, harus pakai helm, terus juga kayak jangan melanggar lalu lintas dengan ugal-ugalan di jalanan. Oke, mungkin untuk tanggapan untuk pelanggaran lalu lintas dari saya, menurut saya mungkin kurang sosialisasi juga untuk para masyarakat. Apabila mengerti di situ hukumnya seperti apa, pasalnya seperti apa, mungkin merasa takut dan akhirnya taat terhadap peraturan. Itu aja ya. Lalu lintas itu kan udah dilarang, saat berkendara itu dilarang kayak nelpon kan, tapi karena keadaan juga terpaksa, ya mau gimana lagi, kadang disitulah juga kita sering kecelakaan karena gimana, pelanggaran dari diri sendiri kita juga lah menurut saya sih, bukan dari orang lain, dari diri kita, karena kita melanggar. Itu aja menurut saya. Terus sosialisasi pemerintah atau gimana? Kalau kurang sosialisasi dari pemerintah, memang pemerintah udah ini menjelaskan, udah menerapkan bahwa ini ya. Jadi yang dari diri kita juga, semuanya dari diri kita. Kalau memang kita itu taat dengan aturan, pasti kita enggak pernah celaka lah. Atau kalau kita memang disiplin dengan aturannya, kita berjalan dengan lancar juga. Saya banyaknya masyarakat Indonesia yang melanggar tentang pemakaian seatbelt adalah karena mungkin banyak orang sepele terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Keterbiasaan mereka melanggar peraturan yang ada menjadi sebuah adat istiadat, karena Indonesia memang terkenal suka melanggar aturan, padahal penggunaan dan pentaatan terhadap segala peraturan itu penting, termasuk penggunaan pengaman di mobil. Nah, mungkin alasan beberapa orang yang tidak seharusnya menjadi alasan seperti terburu-buru atau mungkin risih atau mungkin apa, itu sedikitnya keterpedulian mereka terhadap dirinya sendiri, terlalu menganggap sepele, padahal adanya seatbelt itu untuk mengantisipasi adanya kecelakaan, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Dan itu termasuk penting apabila ada terjadi kecelakaan, setidaknya mengurangi keparahan daripada tidak menggunakannya sama sekali. Menurut saya seperti itu, jadi solusinya lebih baik adanya keterpanggilan masyarakat dari diri sendiri dan individu masing-masing untuk terus menaati peraturan. Dan yang kedua adalah sosialisasi dari polisi, bagaimana pendekatan polisi terhadap masyarakat mengenai peraturan yang harus mereka taati, bagaimana pentingnya menaati peraturan saat berkendara, mengurangi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, penggunaan helm, dan di mobil juga mengetahui cara berkendara yang baik, penggunaan seatbelt dan lain-lain. Kenapa masyarakat masih suka melanggar peraturan lalu lintas? Karena di Indonesia itu kebanyakan orangnya tuh masih kurang paham rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau di Indonesia itu masih kebanyakan orang hanya melihat rambu-rambu lalu lintas itu hanya lampu taman. Kalau orang-orang sekarang itu istilahnya seperti itu. Jadi kadang masyarakat itu masih kurang sosialisasi dari pihak kepolisian atau pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau bisa berapa bulan atau berapa tahun sekali, berapa bulan atau berapa minggu ada sosialisasi dari pihak kepolisian untuk menginformasikan bahwa pelanggaran itu seperti ini, ada batas-batasnya. Misalnya kayak sekarang ada e-tilang, itu lebih bagus. Jadi kadang kalau orang awam itu biasanya melihat seperti ini, naik kendaraan motor atau mobil melanggar lalu lintas itu
dianggap sepele. Jadi kalau seandainya mereka ditilang, dulu kan ditilang kita hanya bayar bisa kayak gitu. Kalau sekarang kan tilang nggak bisa lewat langsung atau tangan ke tangan, jadi store-nya langsung ke negara kalau tilang itu. Maka dari itu harusnya kita itu harus lebih memahami peraturan-peraturan lalu lintas di jalan. Jadi lebih baik kita mentaati peraturan-peraturan yang ada. Soalnya kesalahan-kesalahan itu kan ada undang-undang yang terkait. Jadi lebih baik kita mencegahnya daripada kita harus berurusan dengan seperti itu gitu. Sudah pastinya di setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Berikut akibat-akibat jika kita melanggar peraturan lalu lintas. Yang pertama yaitu hukuman. Tentu saja jika kita melanggar sudah ada sanksi yang sesuai dengan kesalahan kita dan pastinya kita akan dihukum. Yang kedua yaitu kecelakaan. Dampak lain yang bisa terjadi juga adalah suatu kecelakaan. Salah satu penyebab dan mengapa adanya peraturan adalah untuk mengurangi adanya kecelakaan berlalu lintas. Maka daripada itu, mari kita taati peraturan lalu lintas bersama ya. Yang ketiga yaitu merugikan sekitar. Pada saat terjadinya kecelakaan, bukan hanya kita yang merugi, tapi orang-orang di sekitar juga. Misalnya terjadinya sebuahnya kemacetan, terganggunya ketertiban, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yaitu juga malu. Sudah pastinya jika kita melanggar, maka kita akan merasa malu. Karena jika kita melanggar, sudah pasti kita akan disidang dan membuat nama kita rusak. Maka daripada itu, kita menjadi masyarakat yang taat peraturan. Setelah ini, mari kita simak apa saja sih yang kita perlukan untuk menjadi pengguna jalan yang tertib. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pengguna jalan yang taat pada peraturan. Yang pertama, pastikan kita cukup umur dan memiliki SIM. Yang kedua, gunakan helm berstandar SMI saat menggunakan motor. Yang ketiga, pastikan seatbelt terpasang pada saat mengendarai mobil. Yang keempat, patuhilah semua rambu-rambu yang ada di jalanan saat kita berkendara. Dan yang kelima, setiap berkendara pastikan kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, jangan gunakan ponsel atau alat elektronik saat kita berkendara dan pastikan kecepatan kita adalah kecepatan yang standar dan aman. Tertib lalu lintas, keselamatan berkendara. Syarat-syarat keselamatan berkendara. Jangan lupa memeriksa lampu, klakson, spion, rem, dan ban kendaraan Anda. Untuk pengguna motor, jangan lupa menggunakan helm, sarung tangan, dan jaket. Pengguna mobil, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Jangan lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Menuju Indonesia tertib yang mengutamakan keselamatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil wawancara beberapa masyarakat mengenai lalu lintas, dapat kita simpulkan bahwa banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa seluruh peraturan yang ada sudah ada undang-undang dan sanksinya. Namun, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan juga dari pihak pemerintah maupun dari pihak kepolisian untuk terus meningkatkan ketertiban lalu lintas, serta sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan paham, dan serta memberikan efek jera pada masyarakat agar tidak melanggar dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama, dadah Adek. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku, perbuatan, maupun perkataan.
Semoga presentasi saya ini dapat diterima dengan baik dan apa adanya dan dapat memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih dan salam kesejahteraan untuk kita semua.